Halo, perkenalkan nama saya Kristal Abriana Daniel dengan nomor induk mahasiswa 011212300012. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Psikologi yang sedang mengikuti mata kuliah Tech Skills. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagian dari esai argumentatif yang telah saya dan teman-teman kelompok saya susun, dan kami dari kelompok 4 dengan judul esai yaitu Dampak Negatif Self-Diagnose Terhadap Kecemasan dan Kesejahteraan Mental Individu. Baik, jadi saya mendapatkan bagian untuk mengerjakan bagian pendahuluan, dan di bagian ini saya merumuskan beberapa bagian yaitu yang mencakup latar belakang dari masalahnya atau fenomenanya. Kemudian saya juga masukkan beberapa argumen pribadi saya dan juga ditambahi oleh rumusan masalah yaitu terdapat 3 pertanyaan dan juga beberapa pernyataan argumen berikutnya di bawahnya. Jadi untuk bagian paragraf pertama, saya mencantumkan bahwa di beberapa tahun terakhir ini kebiasaan mendiagnosis diri atau self-diagnose itu semakin marak terjadi, khususnya dengan adanya perkembangan teknologi di era digital ini. Jadi itu merupakan teks argumen saya dan setelah itu saya menambahkan data pendukung yaitu dari data laporan We Are Social, dan di sini saya mencantumkan jumlah pengguna aktif media sosial dari di Indonesia. Nah, kemudian setelah itu saya menjelaskan bahwa melalui perkembangan teknologi, para pengguna media sosial ini memiliki kemudahan akses dalam menerima segala bentuk informasi. Hal ini tentunya dapat membawa banyak dampak yang dapat dirasakan oleh manusia, namun seringkali informasi yang diterima tersebut juga dapat mengandung kekeliruan dan justru dapat menimbulkan dampak negatif kepada para penggunanya. Pengguna media sosial cenderung dengan mudah langsung mempercayai informasi yang diterima dari internet, terlepas dari tingkat akurasi informasi tersebut. Jadi kalimat-kalimat tersebut itu merupakan bagian dari argumen saya di paragraf pertama yang menjelaskan secara gambaran umum atau garis besar dari fenomena self-diagnose itu sendiri. Nah, kemudian di paragraf yang kedua, saya menjelaskan secara lebih rinci atau secara lebih mengarah kepada aspek psikologis dari dampak self-diagnose ini. Saya mencantumkan bahwa kekeliruan informasi yang diterima tersebut tergambar pada fenomena self-diagnose. Nah, fenomena self-diagnose ini itu sedang marak terjadi dan tidak hanya meliputi gejala patologis secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Di sini saya juga mencantumkan pendapat dari orang lain, yaitu dari Mas Kanah tahun 2022, em, bahwa ia menyatakan di era digital ini itu banyak pengguna media sosial, khususnya pemuda, yang melakukan self-diagnose dengan mengaku menderita gangguan mental tertentu. Kemudian memamerkan hal tersebut meskipun tidak menerima diagnosis psikologis resmi dari pihak profesional. Nah, di sini dengan mencantumkan argumen dari orang lain, saya juga mencantumkan sumber di bagian referensi yang juga terdapat di software Mendeley. Nah, eh, setelah itu saya mencantumkan dengan demikian fenomena ini secara nyata terjadi di kalangan masyarakat era digital dan diduga dapat membawa dampak psikologi serius pada individu yang menerapkannya. Oke, selanjutnya saya mencantumkan 3 buah pertanyaan dari rumusan masalah yang akan dibahas melalui esai argumen ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi yang pertama, sejauh mana perilaku self-diagnose dapat membawa dampak negatif pada individu. Yang kedua, bagaimana perilaku self-diagnose memengaruhi tingkat kecemasan dan kesejahteraan mental individu secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah, apa saja dampak dari perilaku self-diagnose terhadap persepsi masyarakat umum mengenai kesehatan mental. Nah, setelah itu, di paragraf terakhir dari bagian pendahuluan, saya menjelaskan beberapa argumen yang menjawab ketiga pertanyaan rumusan masalah tersebut. Namun, argumen ini tuh masih berupa hipotesis atau dugaan yang akan dibahas secara lebih lanjut di esai argumen ini. Saya mencantumkan bahwa em, dalam esai ini itu akan menggali secara lebih mendalam mengenai dampak negatif dari self-diagnose, baik secara umum di masyarakat maupun mengarah pada aspek psikologis individu. Self-diagnose ini diduga dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada individu. Kekeliruan dalam menilai gejala gangguan psikologis yang dialami secara pribadi dapat memicu stres dan juga kebingungan, serta dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan individu. Jadi kalimat-kalimat tersebut itu merupakan argumen secara pribadi yang saya cantumkan. Hal tersebut juga dapat
berujung pada peningkatan kecemasan yang dialami, sehingga berdampak pula pada kesejahteraan mental individu. Selain itu, kesalahan dalam mendiagnosis diri juga diduga mampu memengaruhi persepsi masyarakat umum dengan timbulnya melebih-lebihkan gejala dari gangguan tertentu atau justru menormalisasi gejala gangguan serta mengabaikan gejala gangguan psikologis yang seharusnya ditangani oleh pihak profesional. Melalui pembahasan lebih lanjut, esai ini maksud saya ditujukan untuk menganalisis dan mengkritisi dampak negatif dari self-diagnose, khususnya pada aspek psikologis individu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan mengenai bagian pendahuluan dari esai ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih.